Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Definisi yang mencakup makna yang lebih luas dikemukakan oleh Woesteter dan Mohman tahun 1996. Secara luas, MBS berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal sekolah tak lain adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut. Yang pertama, kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Yang kedua, bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Dan yang keempat, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, perlu ditekankan bahwa kita tidak harus meniru secara persis model-model MBS dari negara lain. Sebaliknya, Indonesia akan belajar banyak dari pengalaman pelaksanaan MBS di negara lain, kemudian memodifikasi, merumuskan, dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat seperti sejarah, geografi, struktur masyarakat, dan pengalaman pribadi di bidang pengelolaan pendidikan yang telah dan sedang berlangsung selama ini. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah. Menurut Subakir dan Sapari, tahun 2001 berpendapat tujuan utama dari penerapan MBS adalah guna meningkatkan efisiensi dalam meningkatkan dan mengelola relevansi pendidikan. Melalui wewenang yang lebih besar dan luas, lembaga pendidikan dapat lebih mudah mengelola urusannya sendiri. Menurut Mulyasa tahun 2006, terdapat beberapa tujuan MBS yakni sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Tujuan ini didapatkan melalui keleluasaan dalam mengelola SDM yang berpartisipasi serta penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat tercapai melalui partisipasi orang tua terhadap lembaga pendidikan. Selain itu, fleksibilitas dalam mengelola lembaga pendidikan dan kelas serta peningkatan profesionalisme pada kepala lembaga pendidikan dan guru juga berperan penting. Dan yang ketiga, peningkatan pemerataan. Tujuan ini diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini membuat pemerintah dapat lebih berkonsentrasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen berbasis sekolah. MBS dapat bermanfaat untuk memberdayakan dan memandirikan lembaga pendidikan melalui pemberian keluasan, kewenangan, serta sumber daya. Menurut Depdiknas tahun 2000 mengemukakan beberapa manfaat dari manajemen berbasis sekolah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengoptimalkan sumber daya.
Manfaat ini dapat diperoleh karena lembaga pendidikan mengetahui kekuatan, kekurangan, peluang, serta ancaman bagi lembaga tersebut. Yang kedua, dapat mengetahui kebutuhan lembaga pendidikan terkait. Dalam hal ini, khususnya input pendidikan yang kemudian dikembangkan dalam proses pendidikan. Proses ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, pencapaian sasaran mutu pendidikan sesuai rencana. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap mutu pendidikan kepada orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini membuat lembaga pendidikan harus mengusahakan semaksimal mungkin agar sasaran yang direncanakan tercapai. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu persaingan antar lembaga pendidikan yang sehat. Manfaat ini dapat tercapai melalui usaha-usaha yang inovatif serta dukungan orang tua siswa, masyarakat, dan Pemda. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu secara leksikal, manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar, basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.